Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zakir TV, yang mana channel ini menceritakan kisah-kisah kehidupan nyata yang bisa kita ambil pelajarannya. Sahabat Zakir TV, dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menjemput Dukun. Kisah ini diambil dari saya sendiri yang niatnya menolong atau disuruh sama tetangga saya untuk menjemput dukun. Sebelum mendengarkan atau menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video kisah atau kisah-kisah terbaru dari channel Zakir TV. Oke, seperti apa kisahnya? Silakan, selamat mendengarkan. Pada saat itu diawali ada ramai-ramai ya di kampung saya, atau tetangga dari RT ya, RT sebelah. Itu dimana keluarga itu atau ibunya itu sedang mengalami sakit di perutnya, sahabat channel Zakir TV. Banyak orang yang menjenguk, tetangga atau familinya yang dari jauh pun itu sempat menjenguk dan ramai. Pokoknya pada saat itu kan masih minim penerangan ya. Juga sakitnya itu tidak terdeteksi atau belum ada dokter yang masuk di pedesaan atau apa gitu ya, masih tidak terjangkau karena memang pada saat itu di pegunungan ya, sahabat channel Zakir TV. Akhirnya saya juga main ke rumah tersebut ya, rumah tetangga saya itu main itu, terus melihat juga ibunya itu yang lagi sakit, artinya itu ibu-ibu ya, lagi sakit. Terus saya sempat ngobrol sama suami dari ibu itu sakitnya kenapa bang? Nggak tahu, katanya terasanya perutnya kenceng, terus pindah-pindah dari sebelah sini, terus kadang pindah ke tengah, terus lagi pindah lagi ke sebelah sini. Udah periksa ke dokter belum? Saya tanya ya seperti itu ya, sahabat channel Zakir. Terus kata abangnya itu atau suaminya yang sakit itu, belum katanya. Kalau sama ini orang yang bisa baca-baca doa ya di kampung itu sudah katanya, udah minta air sama orang arti, terus juga sudah sempat mengumpulkan orang untuk mengaji Yasin gitu ya, sahabatnya. Tapi masih tetap aja perutnya itu kencang. Setelah itu ngobrol terus sambil istilahnya yang ngopi ya, namanya lagi menjenguk orang sakit itu. Kalau di sana itu disediakan ada kopi itu di luar rumah, ibaratnya melekan ya begitu, melekan atau supaya
tidak sepi. Nah, setelah ngobrol lama sama suaminya itu, akhirnya kata suaminya begini, ngomong sama saya, besok sore katanya memang mau ada yang datang dari daerah kidul. Seperti itu ya, kalau di sana itu kidul. Nanti itu yang akan menarik semua penyakitnya, atau bisa diketahui itu dalam perutnya itu isinya apa. Seperti itu kata suaminya ya, sahabatnya. Jadi saya juga penasaran kan, oh memang seperti itu bang. Iya. Terus bagaimana kalau kamu besok yang jemput, nanti saya bayar bensinnya sama ojegannya. Lalu saya bertanya, nanti saya jemputnya di mana bang? Waktu itu di dekat pantai ya. Saya tidak bisa menyebutkan ya, mungkin sedikit akan saya sebutkan ya. Kalau pantainya mungkin sahabat channel Dakir juga pasti pernah mendengar ya, yaitu di pantai Anyer, itu di sana ya, di Banten sana. Nanti katanya itu di pantai Anyer ada nungguin di situ, karena dari kidul tahunya titiknya itu di situ. Udah oke, bilang. Akhirnya tibalah saatnya penjemputannya, sahabat channel Dakir. Saya berangkat dari tempat saya itu untuk menuju pantai Anyer itu ya kurang lebih 1 jam 20 menit ya, naik motor itu, karena kan jalannya kan pegunungan itu kan melingkar naik turun kan. Apalagi kan kalau sore hari itu ya lumayan sepi ya pada saat itu. Nah, akhirnya saya berangkat motor untuk menjemput bapak yang mau mengobati penyakitnya tetangga saya itu. Karena saya memang sudah berangkat, sudah isi bensin, sudah dipulkan, karena kan di sana itu kan hutan juga ya, jarang itu pom bensin nggak ada. Akhirnya saya berangkat. Singkat cerita, itu saya sudah sampai di titik penjemputan ya, akhirnya ketemu sama orangnya yang, Pak, bapak ini yang mau dipanggil ke rumah Abang Sam, bilang begitu. Oh iya Kang, tapi itu dengan bahasa Sunda ya kalau di sana itu. Ini karena cerita mungkin takutnya sebagian yang paham, jadi dijadikanlah bahasa Indonesia saja. Akhirnya naik tuh. Dalam hati saya ini, wah ini saya bawa orang sakti nih, karena katanya yang mau menarik santetnya begitu kan, karena desas-desusnya itu pada sebelumnya jangan-jangan ada yang nyantet ya, seperti itu sahabat yang sakit. Dalam pikiran saya itu sambil membawa motor kan, saya ini membawa orang sakti, jangan-jangan. Ya udah, tenang aja, sekalipun sudah pas pada maghrib ya, menempuh perjalanan kembali ke rumah pasien, akhirnya meluncur dengan tenang, karena dalam pikiran saya ini orang sakti nih yang saya bonceng nih, gitu ya sahabatnya. Singkat cerita lagi, akhirnya sampailah saya pulang ya ke tempat yang dituju atau tujuan dari bapak itu ya. Nah, disambut beberapa menit, istilahnya kan dipersilahkan duduk dulu itu. Saya juga ya sempat ikut duduk, terus ngopi dulu. Nah, kata orang saktinya itu, menurut orang-orang itu orang sakti ya, saya juga memang percaya kalau itu memang orang sakti ya, sahabat channel Dakir.
ngomongnya begini, ini pengobatan ini jangan terlalu ramai orang, satu seperti itu, karena ditakutkan begitu nanti saya tarik setannya nanti malah kena orang lain kan bahaya. Pada saat itu saudara atau tetangga pun pada pulang ya sahabat channel Dakir, karena merasa ketakutan, takutnya dicabut dari pasien itu, dari ibu itu pindah. Nah kata orang sakti itu ya sahabat channel Dakir, makanya itu selang beberapa menit itu dikasih tahu dari pihak keluarga gini-gini, akhirnya bubar. Makanya sempat juga mengucapkan kalau bisa tetangga atau ibu-ibu daripada melihat di sini mending bantu doa dari rumah, takutnya nanti mengimbas pada yang melihat. Nah seperti itu ya sahabat Dakir. Akhirnya kan bubar tuh, hanya ada beberapa orang di situ. Saya, karena saya memang awalnya kan bertugas menjemput juga nanti akan mengantarkan lagi ke titik yang pas saya awal menjemput itu, seperti itu. Maka saya nggak kemana-mana, ada di situ ya sahabat Dakir. Tiba saatnya sudah ngopi sama ngerokok, akhirnya si bapak itu, tolong pasiennya atau ibu yang sakitnya mana, dibawa keluar. Akhirnya sama pihak keluarga itu, sama anaknya juga ya yang laki-laki itu dibawa keluar, suruh tidur di sini, tiduran, si gelar tikar tiduran. Terus yang saya lihat itu cara prakteknya itu si bapak saktinya ini mengeluarkan keris kecil ya, ada 2 buah. Coba itu tolong buka perutnya pas pusar, seperti itu. Sama keluarganya kan ya nurut ya dibuka. Nah, si keris tadi ini ditaruh di perut, dipusar, terus minta lagi, coba tolong siapkan air kembang warna 7 ya, 7 rupa atau begitu ya, sama air di mangkok. Dengan saya dan keluarganya pun kan penasaran juga, deg-degar ya begitu. Wah ini mau ada ritual penarikan penyakit atau santet dari dalam perutnya gitu kan. Ya kami pun semangat atau sigap ya untuk melayani apa yang bapak itu inginkan, seperti tolong ambil air. Terus sudah ada air kembang, tiba-tiba bapak itu seperti ya bereaksi lah ya, wah tangan ke atas, geter-geter, muter. Pada akhirnya bapak itu tangannya seperti keseret, katanya keseret di depan pintu kamar, seret begitu ya, nempel seret. Dengan membaca, mungkin bapak itu ya karena saya juga tidak dengar, mungkin komat kamit sambil membaca mantra ya, seperti itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya menyuruhlah itu sama tuan rumahnya, Kang tolong ini digali dalamnya 50 cm katanya, karena ini bendanya ditanam di sini yang mengirim santetnya. Nah seperti itu ngomongnya. Karena saya pun kan penasaran, akhirnya si tuan rumah itu, Wan, coba tolong kamu gali di situ katanya. Oh ya udah oke, saya ambil linggis itu keramik yang udah dipasang lah ya, itu jebol sama saya kan, karena saya kan disuruh, tidak tahu apa-apa ya sahabat channel Dakir. Ini batas lingkaran ini yang harus dijebol katanya, dalamnya 50 sampai 60 cm, karena ini lumayan sudah agak jauh katanya energinya ya, seperti itu sahabat channel Dakir. Maka saya ikuti tuh malam-malam tuh ngeduk itu tuh, menggali ya. Saya tanya lagi, saya ukur lagi, Pak ini dalamnya udah segini, kurang belum? Oh kurang, ya udah dalemin lagi.
dirasa itu diukur ya sama bapak itu sudah dalam ya, sudah ada segini ya, dari sini segini diukurnya itu. Akhirnya oh itu sudah cukup begitu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya kan saya mundur, tiba-tiba si bapak itu, bapak sakti itu yang mungkin itu minta izin dulu sama tuan rumah. Kang, saya ini kebelet katanya pengen kencing, tolong numpang ke kamar mandinya di mana, begitu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya saya kan tahu ya posisi kamar mandi di mana. Ini nih yang membuat terkejut nih ya sahabat channel Dakir. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar saya bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah kenyataan pada sahabat channel Dakir semua. Akhirnya saya mengantarkan ke kamar mandi karena ngomongnya si bapak itu antar saya, katanya pengen kencing. Nah, saya antar tuh. Ya namanya saya antar kan hanya saya nunjukkan, oh Pak itu Pak kamar mandinya Pak. Masa kan saya nggak mungkin kalau ikut masuk, apalagi ikut megangin bapak itu kencing ya, maaf gitu kan. Akhirnya saya ya cuman hanya mengantarkan, silakan Pak itu kamar mandinya. Nah, dengan secara saya tidak sengaja, saya itu nggak kembali ke depan ya istilahnya. Saya diam di situ sambil biasa ngerokok kan. Gitu. Akhirnya bapak itu keluar dari kamar mandi. Nah, yang mengejutkan saya, si bapak itu menyelipkan sesuatu itu di tangan kanannya itu di sini ya, sahabat channel Dakir. Kalau ini kan batu akik nih saya nih, tapi itu ini cerita ya, cerita itu waktu itu kan bisa menyelipkan buntelan kecil ya sebesar sepotong seperti rokok itu di sini. Set dia gepit kayak gitu. Nah, habis itu berjalan. Nah, saya kan ada di belakang dia ya, dia mungkin nggak sadar kalau saya itu ada di belakang itu melihat kalau dia menyelipkan sesuatu di sini ya sahabat channel Dakir. Akhirnya begitu bapak keluar dari kamar mandi, bapak itu seolah-olah seperti tertarik energi. Jadi tangan itu langsung menuju lubang yang sudah dibuat tadi ya sahabat channel Dakir. Waduh ini Pak, Kang ini saya sudah tertarik ini sama energinya. Langsung tangan bapak itu dimasukkan ke lubang yang saya buat itu. Wush. Namanya juga kan hanya beberapa orang, juga kan nggak ngeh. Tapi saya dari belakang sudah tahu kalau bapak itu menyelipkan sesuatu di tangannya. Dan saya diam saja. Akhirnya itu dengan tenaga dalamnya menggunakan wal-wal kedual begitu ya. Jadi lama itu seperti menarik, mengulur gitu. Dilepas lagi akhirnya, awas katanya jangan dekat-dekat ini belum keangkat ini. Nah seperti itu ya. Padahal itu kemungkinan istirahat dulu ya. Pura-puranya kan lama nih, nariknya kan berat katanya. Biar apa? Kemungkinan biar bayarannya mahal ya, seperti itu sahabat. Praktek seperti itu dilakukan tuh kurang lebih sekitar 10 menit. Masuk lagi tangannya, ngeden lagi, terusnya dikeluarkan lagi, belum dapat juga. Nggak taunya di dalam itu tangan bapak itu tuh mungkin ya. Jadi si benda tadi yang putih itu bagaimana caranya biar tercampur tanah. Jadi kesannya itu seperti benda itu sudah lama tertanam di situ. Nah itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya setelah mungkin lama tangan itu belum dikeluarkan sambil ngomong, tolong siapkan piring yang warnanya putih polos, jangan ada kembangnya. Nah seolah-olah kan ada kesan mistis juga di situ ya. Nah, makanya keluarganya kan menyiapkan tuh piring putih, cari piring putih yang polos, yang warnanya putih susu katanya begitu. Jangan ada kembangnya.
Dapatlah itu piring putih polos yang ada kembangnya. Terus piringnya itu dikasih air, katanya air putih. Ya dikasih air piringnya itu, piring putih polos dikasih air. Setelah disiapkan di depannya itu ya, dengan begini lagi ya, tangan satu di sini. Kalau mau dia angkat tangannya, langsung masukkan ke piring. Lama juga itu di piring tuh sambil nyuci mungkin ya sahabatnya udah. Tangannya didiamkan di piring tuh lama, nggak taunya kan benda yang diserapkan di sini kan itu diambil masukkan ke piring yang putih berisi air tadi ya sahabatnya udah. Akhirnya pihak keluarga semua kaget ya. Wah, kok ada ya? Wah berarti ini nih penyakitnya nih. Ya alhamdulillah katanya. Itu tuh yang berada di dalam perut ibu itu. Seperti itu ya sahabat yang terakhir. Dengan penasaran, rasa penasaran, keluarga dan saya pun juga penasaran. Wah hebat ini kan saya. Kang hebat ya. Itu bisa kena kayak gitu ya. Naganya gede situ. Saya bilang begitu. Padahal kan saya tahu kalau itu kan saya sudah lihat secara mata telanjang itu di sini itu dia menyelipkan bendanya. Akhirnya ya ini memang kuasa Allah. Nah itu saya paling gedek itu kalau membawa-bawa nama Allah dengan kelakuan yang seperti itu tuh saya gedek. Nah kegedekan saya itu saya lampiaskan. Nah, nanti ya ceritanya masih ada. Gedek saya itu melampiaskannya seperti apa ya sama orang yang seperti itu. Akhirnya dibuka, di dalamnya itu ada silet dipotong-potong, ada beling kecil-kecil, ada rambut juga, terus paku kecil itu yang sudah ada yang masih baru, ada yang sudah lama, itu komplit di situ tuh ya sahabat channel Dakir. Dibuka, akhirnya sudah inilah barangnya. Akhirnya keris yang di perut itu diambil lagi tuh sama pemiliknya ya. Nah, singkat cerita sudah musyawarah sama keluarga itu akhirnya berpamitan ya sahabat channel Dakir. Si bapak itu mohon pamit karena waktunya sudah jam 10:30 malam. Saya bukannya kurang sono atau mengurangi rasa kangen maksudnya begitu ya. Saya mau pamit saja karena ini kan sudah ditarik, sudah kena. Setelah itu tuan rumah itu kan tukang ojeknya saya nih ya sahabat channel Dakir. Oh ya permisi, itu diamplopin sahabat channel Dakir. Habis diamplopin itu saya juga ikut keluar sama mau nganter bapak itu kan, bapak yang Mbak Dukun itu ya. Saya keluar, saya ambil motor, saya dorong motornya supaya jauh atau melewati satu rumah dari rumah pasien itu. Begitu si Akang itu mau naik, saya enggak naik. Ngapain Kang? Ayo katanya Mas, anterin saya pulang. Oh ya udah, ntar dulu sini dulu. Nah, saya di situ mau melampiaskan kegedekan saya ya, karena dia bilang, oh ini atas izin Allah. Ya memang semua atas izin Allah ya, seperti itu juga. Karena dia kalau la haula wala quwata itu kan kehendak Allah ya. Geraknya apanya itu kan karena kuasa Allah. Benar juga, cuman saya agak gedek gitu. Akhirnya saya berbisik, Kang sini Kang. Akang silakan jujur sama saya. Saya tadi lihat Akang menaruh sesuatu di sela-sela jari Akang. Waktu di kamar mandi, saya bilang seperti itu ya sahabat channel Dakir. Si Akang ini tiba-tiba langsung berubah. Merasa dia ini ketakutan ya, ketakutan istilahnya. Kenapa bisa tahu? Mungkin ya seperti itu. Akhirnya saya itu mau disodok atau mau dibagi hasilnya ya, daripada yang dikasih tuan rumah yang sakit tadi itu. Suaminya ngasih amplop, terus ngomong si Akang itu, Kang ini ya saya cuma dikasih 600.000 katanya, ini buat Akang
100.000 seperti itu. Ayo anterin saya pulang, yang penting katanya jaga rahasia seperti itu kan. Oh saya bilang begini, maaf aja Kang, kalau uang silakan Akang ambil, saya bilang, tapi saya tidak mau nganter situ, silakan situ bagaimana caranya pulang sendiri. Saya bilang seperti itu. Mau situ cari tukang ojek kalau ada yang mau, karena ini sudah malam silakan. Mau situ jalan kaki silakan. Saya nggak mau nerima uang seperti itu ya sahabat yang tak. Akhirnya si Akang itu pesan, Kang tolong ya katanya, nanti kalau bapak itu atau keluarga itu si Akang suruh jemput saya lagi, tolong jangan jemput saya, ya udah cukup sampai di sini. Nah, akhirnya saya sempat juga memberikan sedikit saran ya pada Akang itu. Kang, saya bilang, ya tolonglah lihat-lihatlah. Jadi jangan disamaratakan praktek seperti itu dengan keadaan yang mau kita tolong itu seperti apa Kang. Nah, itu. Akhirnya ya sudah, saya nggak bakal ngomong sama tuan rumahnya, saya bilang silakan Akang pulang. Nah, itu ya sahabat yang terakhir. Akhirnya saya balik lagi ke tempat rumah tadi tuh. Semuanya kan kaget. Loh, kok kamu cepat katanya. Saya bilang, oh ya saya namanya nganter orang sakti. Saya bilang, pulangnya juga ya saya secepat kilat. Seperti itu ya sahabat yang terakhir. Padahal kan saya nggak jadi nganterin. Tuh, akhirnya saya ngomong, si Akang itu saya nggak mau pulang sendiri, nggak mau dianterin karena dia memikirkan saya pulangnya kan saya ke sini kan. Oh begitu kata pihak keluarga. Iya, jadi biarin pulang sendiri. Nah seperti itu ya sahabat yang terakhir. Nah kemungkinan untuk video kali ini ya cukup sekian, dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita ini kemungkinan sahabat channel Dakir juga paham, karena saya juga akan sedikit menghimbau untuk sahabat channel Dakir, boleh kita berikhtiar tapi jangan memanfaatkan satu kesempatan di dalam kesempitan. Karena marilah kita belajar sedikit jujur. Kalau banyak jujur belum tentu, sedikit jujur ya, yaitu baik di dalam perkataan maupun perilaku ya, karena saya sendiri juga belum tentu orang yang jujur. Hanya ini karena memang kita saling mengingatkan atau menghimbau ya sahabat channel Dakir. Belajarlah kita untuk memegang kejujuran, karena kejujuran itulah yang dinamakan sejatinya bersahadat ya sahabat channel Dakir. Kemungkinan cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam memaparkan hikayat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.